Welcome back to Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini gue mau ngebahas salah satu layer 2 dari Ethereum yang ini baru-baru banget. Dan kalau teman-teman lihat ini followernya aja tuh masih dikit banget ya guys ya. Dan uniknya dari L2 ini namanya tuh It Storage. Dan dia itu uniknya adalah karena fokus untuk gimana caranya penyimpanan pendataan di dalam on-chain itu tidak bergantung terhadap server-server konvensional ya guys ya, yang dimana mereka fokusnya semuanya tuh on-chain ya, dari storage-nya sesuai dengan namanya, bahkan untuk server node-nya ya. Dan ini ditemukan oleh orang ini, dan dia bilang di sini goalsnya itu gimana caranya untuk sebuah L2 di dalam Ethereum itu bisa ningkatin kapasitas penyimpanan node-nya, storage, bahkan sampai menggunakan Ethereum mainnet secara lebih terorganisir ya guys ya, dari segi penyimpanan datanya ya guys ya gitu. Dan pastinya datanya itu censorship resistant ya, jadi nggak bisa disensor. Jadi ini cukup menarik ya teman-teman ya. Dan dia punya database storage kontrak khusus yang dia desain supaya data node-nya itu nggak tergantung sama server konvensional. Nanti gue bakal ngeliat ke arah sini ya guys ya. Nah ini nih yang dia maksud tuh seperti ini guys. Jadi kapasitasnya terabyte-nya itu bisa lebih tinggi, dan ini untuk EVM node, terutama untuk Ethereum node kapasitasnya itu cuma 1 terabyte, yang dimana terlalu kecil dan menyebabkan transaksi di dalam on-chain-nya menjadi melambat ya guys ya. Dan untuk sharding ini diprediksi sharding itu rata-rata baru sampai 83 terabyte ya guys ya. Sedangkan untuk cost storage-nya ini tuh untuk Ethereum cost storage per gigabyte itu masih tinggi banget. It storage tuh ya cost-nya masih lebih rendah untuk cost konsumsi gigabyte-nya, tapi ada yang lebih rendah itu comparison-nya SSD drive cost ya. Tapi SSD drive cost itu untuk penyimpanan HP aja guys ya. Tapi kalau It Storage dengan konsumsi gigabyte yang kurang lebih range-nya di antara 100 sampai 10 gigabyte per dolar, ini ya lebih murah ya guys ya daripada ini ya gitu. Jadi ya ini cukup interesting ya teman-teman ya gitu. Dan kalau kita lihat ini plannya dia di awal ya, untuk gimana cara It Storage mainnet itu bisa align dari segala macam EVM bahkan L2 yang sudah ada optimistic rollups dan juga ZK rollups-nya ya guys ya, seperti ZK Syncs ya gitu. Nah di sini dia tuh menekankan kalau storage-nya ini itu udah bisa decoding dan dipemogramkan dengan baik ya. Dan dia mengcompare kalau si It Storage ini tidak sekedar hanya L2 tapi juga penyimpanan filenya itu lebih fleksibel ya, yang dia sebut KV storage ya, kilovolt store. Jadi nggak statis cuma tersimpan aja secara pasif seperti Filecoin dan Arweave, yang dimana akan memakan RAM ya, dan juga memakan storage dari on-chain-nya itu sendiri gitu. Jadi ini benar-benar menarik juga ya. Kenapa menarik? Karena selama ini transaksi di on-chain itu selalu berjalan dengan cepat, tapi filenya nggak bergerak ya. Filenya tidak liquid, jadi kalau misalnya disimpan mengendap, akhirnya memperberat storage itu sendiri. Jadi kalau filenya liquid bisa berpindah di storage manapun, tapi tetap file dan kontraknya eksis. Filenya itu tetap diakses ke di mana saja dan kapan saja ya, tanpa perlu harus diendapin di satu tempat atau posisi storage tertentu guys. Jadi ini tuh cukup menarik ya dari comparison-nya. Secara summary seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan mereka mau mencoba beberapa DApps di Ethereum untuk diaplikasikan ke dalam Web3 domainnya mereka ya, yang nanti gue bakal jelasin. Jadi ini contohnya seperti Uniswap. Bahkan mereka mau masukkan aplikasi Web2 ke dalam blockchain mereka seperti TikTok ya. Dia buat versi decentralized-nya, bahkan Dropbox pun juga sama. Ini cukup ambisius dan ya cukup interesting ya. Dan ini
untuk di apps yang udah live di dalam testnet ya, ini udah ada beberapa, nanti gue bakal kasih lihat satu-satu. Sebelumnya kita bakal ngebahas format linknya ya. Nah, format linknya itu biasanya kalau website umumnya menggunakan https:// ya, tapi ini bedanya jadi web3.2 ya, jadi domainnya beda. Kalau kita klik di ininya, ini awalnya masih HTTP, tapi nanti pas kalau kita cek di salah satu websitenya, ini HTTP-nya tuh sebenarnya yang dibaca adalah ini guys, gitu. Tapi karena sistem HTML coding dari browser engine pada saat ini baru membaca HTTPS aja, jadi belum terlihat secara langsung di domainnya seperti ini guys, gitu. Tapi untuk contoh linknya pun sudah ada ya teman-teman ya. Nah, ini jadi dia translate dari smart contract-nya di include langsung di homepage ya. Jadi ini bisa dibilang pengganti HTML, tapi gue kurang ngerti juga cara kerjanya karena di sini gue cuma akan membahas secara review generalnya aja ya teman-teman ya. Bahkan di sini udah ada contoh di apps yang udah siap dibuka ya untuk dengan web3 linknya ya, gitu teman-teman ya. Bisa diklik. Ini sebenarnya banyak banget contohnya, bahkan dia pun udah nyediain untuk private hard drive yang tinggal kalian connect wallet. Begitu juga dengan file hosting, INS, Uniswap, bahkan email pun sudah bisa integrasi ke wallet MetaMask kalian. Di sini gue pakai Brave Wallet pun juga bisa ya, gitu. Dan gue udah berapa kali testing, cuma sayang ya kalau kita lihat transaksinya di sini, transaksi itu banyak error dan rejected ya. Gitu. Jadi emang testnetnya ini masih bermasalah juga untuk beberapa di apps ya, termasuk untuk min PFP project mereka. Dan ini contoh explorer mereka, gue udah claim faucetnya, yang dimana faucetnya kalian bisa buka dari sini, faucet.web3key w3key. Nah, ini linknya ribet banget ya guys ya, gitu. Tapi faucetnya caranya kalian tinggal klik tweet seperti ini. Nanti kalian ganti address ini yang zero burning address ya dengan address di wallet kalian ya guys ya. Kalian tinggal paste kayak gini, seperti ini. Kalian udah di tweet ya, jadi gua nggak bisa ngelakuin lagi ya teman-teman. Ini kita discard karena gua udah ngelakuin sebelumnya di sini ya teman-teman ya, gitu. Nanti linknya kalian teman-teman copy, terus kalian tinggal kopas di sini dan kalian tinggal minta balance faucetnya untuk berapa hari ya, nanti bisa ditarik lagi sama dia. Di sini tadi gue udah nyoba 0,1, gue coba lagi yang 0,25 ya. Nah, karena gue udah coba sebelumnya, gue perlu tunggu 1 hari lagi untuk bisa nambahin saldo ya. Di sini gue udah ada saldonya ya. Dan nanti mainnetnya bakal otomatis ketika kalian connect itu diganti jadi web3key Galileo ya namanya, dengan tokennya adalah W3key ya, ini ya W3Q tuh ya teman-teman ya, gitu. Dan di sini kalau teman-teman lihat di trend hashtagnya itu udah mulai banyak yang nge-shout out dan beberapa orang yang udah mulai develop ya, mulai testing. Tapi banyak kan tweetnya baru orang-orang minta ini ya teman-teman ya, hashtag ya guys. Jadi ini unik juga ya teman-teman ya, gitu. Nah, dari sini kita mungkin lihat-lihat aja dulu. Dari yang paling interesting menurut gua adalah ini ya teman-teman ya, karena ini tuh salah satu pengganti email yang dimana email kalian lebih secure dengan adanya wallet kripto ya. Jadi nggak cuma email password yang kalian lupa, mungkin kalian cukup dari wallet kalian udah bukan cuma akses di apps doang, tapi bisa akses beberapa aplikasi-aplikasi sehari-hari seperti email ini. Jadi untuk registernya tadi gue udah nyoba, ini dia tinggal site seperti ini, register. Dan ini registernya tuh delay banget, lama banget, bahkan ada beberapa kali transaksi dia fail ya guys ya, seperti yang tadi gue tunjukin di sini. Jadi ini emang agak-agak unik juga, mungkin karena di appsnya masih baru ya. Begitu juga ini untuk tes minting PFP nya mereka, kalian tinggal mint. Ini gas fee nya, untuk transaksi gas fee nya dengan rasio desimal koma ini cukup mahal ya sebenarnya teman-teman, karena spendingnya lumayan tinggi gitu ya. Jadi ya gue reject aja karena terlalu mahal dan gue ambilnya cuma sedikit. Dan di sini
kalau teman-teman lihat ini transaksinya pending di Block Explorer nya ini udah dari tadi ya, gue udah nyoba dan ini pendingnya lama banget ya guys ya. Tapi untuk transaksi deposit faucetnya berhasil dan ini masih testnet. Tapi di sini kalau kita klik mainnet seperti ini dia akan ke homepage, tapi kalau kita klik ke testnet dia malah nge-reject ya, malah service unenable ya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari keterangannya ini domainnya mereka tuh masih testnet ya nih. Semua contoh-contoh website di sini masih testnet. Bahkan blognya Vitalik pun yang tentang update dari Ethereum itu mereka buat versi untuk domain Web3-nya ya. Yang saat ini sayangnya HTTPS-nya masih ada present ya, belum terbaca sebagai Web3.2 ya. Karena browsernya mungkin juga masih belum terlalu mendukung untuk domain Web3 sepenuhnya ya. Dan ini kalau kita lihat untuk transaksinya, block time-nya dia tuh 5,2 detik ya. Jadi ini masih lambat banget. Mungkin karena translation dari Ethereum pada umumnya, jadi bisa dimaklumin kali ya. Dan belum ada mekanisme yang menjelaskan apakah blockchain ini itu bakal jadi proof of stake, proof of work, itu belum clear ya teman-teman ya. Dan ini kalau kita lihat untuk tokennya dan ini addressnya, address terbanyak dari testnetnya, quote on quote testnet, karena ini masih agak rancu ya di bagian mainnet dan testnet optionnya. Jadi kita anggap aja testnet ya teman-teman. Nah, dan jadi kalau dilihat addressnya itu orang yang nyoba rata-rata ngambil ada 1000-an, ada 900-an, dan bahkan ada yang puluhan juta ya. Ini supply maksimumnya aja belum benar-benar ditentui dengan jelas. Di sini orang-orang hanya beberapa coba ambil faucet ya, ada yang coba di apps-nya tapi tidak begitu berhasil ya. Gitu. Di sini untuk RPC-nya kita bisa cek RPC linknya seperti ini, dan ini modul untuk beberapa codingan-codingan dari integrasi ke walletnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi menurut kalian apakah domain ini bakal jadi masa depan ya untuk storage-nya benar-benar dan API-nya 100% jadi di dalam on-chain ya. Jadi tidak ada perantara server konvensional lagi, tapi benar pure di approve dari semua validator ya, tidak tersentral dalam satu storage server yang disewa tertentu ya, seperti yang dijelasin di dalam websitenya dia. Ini contoh range-nya nih, dari kalau Web3 nama domainnya bisa dari INS, terus kalau di tadi yang Web3 slash dan juga its storage yang berbeda dengan Web2. Dan ini mereka menjamin semua link Web3 URL itu bakal lebih pendek daripada HTTP ya guys, yang berbasis HTML. Jadi ini untuk query-nya nggak sepanjang yang di HTTP, yang di link konvensional, dan nggak ada fragment ya. Dan untuk path-nya tuh udah daripada cuma jalur path dari data dalam isinya, ini cukup dari balance address dan juga domain dari namanya ya gitu ya. Jadi ini mudah itu strukturnya ya teman-teman ya. Dan mereka pun udah ngembangin testnet di Ethereum dulu untuk domainnya. Nanti kedepannya mereka menerima beberapa blockchain yang bisa EVM seperti Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Phantom, Fmos, bahkan Harmony One ya. Jadi ini cukup interesting ya. Dan ini text recordnya nanti untuk domain Web3-nya ada di Explorer-nya kedepannya ya. Untuk saat ini sih memang masih belum ya teman-teman, tapi kedepannya akan seperti itu. Alright, itu aja dari gua, The Centra Boys, signing out. Let's go everyone.